kelompok 2 memiliki tema perkembangan pada bayi. Anggota kelompok. Anggota yang pertama Imtinan Hana Fitriah, anggota kedua Nini Salsabila, anggota ketiga Zara Putri Rismasari, anggota keempat Rahma Isnini Kalri. Pada peta konsep ini memiliki 6 materi. Yang pertama yaitu perkembangan bayi neonatal, yang kedua perkembangan fisik bayi, yang ketiga perkembangan sensorik dan motorik bayi, yang keempat itu perkembangan kognitif bayi, yang kelima perkembangan bahasa bayi, dan yang keenam perkembangan sosial emosi pada bayi. Perkembangan bayi neonatal. Yang pertama yaitu karakteristik bayi neonatal. Pada periode ini memiliki 5 periode, yaitu yang pertama periode tersingkat. Pada periode ini hanya berlangsung selama 2 minggu. Pada masa ini bayi mengalami fase menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Pada periode kedua terjadi penyesuaian yang radikal. Saat bayi lahir mengalami penyesuaian suhu tubuh yang berbeda dengan di dalam rahim ibu. Ada bayi yang mudah menyesuaikan diri, namun ada pula yang sulit untuk menyesuaikan diri. Masa terhentinya perkembangan. Pada awal kelahiran, biasanya bayi mengalami penurunan berat badan dan terlihat kurang sehat dibanding saat dilahirkan, karena mengalami penyesuaian lingkungan. Pada periode keempat, pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Masa bayi neonatal merupakan tahap awal yang memberikan petunjuk terhadap tahap selanjutnya. Periode yang kelima, periode yang berbahaya. Masa neonatal berbahaya bagi psikologis dan fisik. Bagi fisik, yang berbahaya adalah penyesuaian suhu tubuh yang radikal. Selanjutnya, ada penampilan dan ukuran invasi. Ukuran tubuh saat lahir tinggi dan berat badan bayi laki-laki biasa lebih besar dibanding dengan bayi perempuan. Anak sulung biasanya memiliki berat badan lebih rendah dibanding dengan anak bungsu. Selain itu, bentuk kepala bayi terlihat lebih besar dibanding dengan ukuran tubuhnya. Hal tersebut dipengaruhi saat perjalanan bayi keluar dari panggul ibu, di mana tulang tengkorak masih lunak dan belum bisa terbentuk, lalu akan kembali normal selama 18 bulan pertama. Selanjutnya, sistem tubuh. Detak jantung bayi berdetak lebih cepat dan tidak teratur dalam 10 hari pertama. Begitu pula dengan tekanan darah yang masih belum stabil. Bayi harus mulai bernafas sendiri yang sebelumnya mendapatkan oksigen dari tali pusar. Bila dalam waktu 5 menit awal tidak terdapat tanda-tanda pernafasan, maka hal ini menandakan bayi mengalami cedera otak karena kurang oksigen, atau kata lain anoksia, atau kekurangan pemasukan oksigen, yang bisa disebut juga dengan hipoksia. Bayi dapat mengalami anoksia atau hipoksia karena tekanan plasenta dari tali pusar saat persalinan. Selanjutnya, ada penilaian medis dan perilaku di awal kehidupan bayi. Saat bayi lahir, secara medis dokter melakukan pemeriksaan medis untuk melihat kondisi bayi, apakah sehat dan normal ataupun membutuhkan perawatan khusus seperti skala Apgar. Skala Apgar dilakukan untuk melihat denyut nadi, tangisan bayi, aktivitas dan sistem pernafasan bayi. Berikut tabel dari skala Apgar. Dari tanda-tanda itu penampilan warna biru pucat itu diberikan skala 0. Badan merah muda, kaki dan tangan biru itu diberikan skala 1, sepenuhnya merah muda itu diberikan skala 2. Tanda-tanda selanjutnya itu dari nadi atau denyut jantung, tidak ada. Kalau tidak ada itu diberikan skala 0, kalau rendah kurang dari 100 itu diberikan skala 1, kalau cepat lebih dari 100 itu diberikan skala 2. Tanda-tanda ketiga, meringis atau refleks marah, kalau tidak ada respon itu diberikan skala 0, kalau meringis itu diberikan skala 1, kalau batuk, bersin dan menangis itu diberikan skala 2. Tanda-tanda selanjutnya itu aktivitas atau gerakan otot. Jika lemas diberikan skala 0, jika lemah tidak aktif diberikan skala 1, jika kuat dan aktif diberikan skala 2. Selanjutnya itu tanda-tanda selanjutnya respirasi atau pernafasan. Jika tidak ada diberikan skala 0, jika tidak teratur dan terlambat diberikan skala 1, jika bagus dan menangis diberikan skala 2. Selanjutnya ada tingkat kewaspadaan bayi neonatal. Bayi memiliki tingkat kewaspadaan dalam siklus harian dalam tabel periodik dalam hal terjaga, tidur, beraktivitas seperti makan, pembuangan, dan juga suasana hati mereka. Berikut ini adalah tabel tingkat kewaspadaan bayi neonatal. Dalam kondisi tidak teratur, mata itu tertutup, tidak ada gerak mata, lalu pernapasan itu teratur dan perlahan, pergerakan tidak ada, kecuali ada yang mengejutkan, lalu responnya tidak bergerak oleh rangsangan ringan. Dalam kondisi tidur tidak teratur, itu matanya tertutup atau RIM, pernapasannya tidak teratur, pergerakan otot berkedut tapi tidak banyak gerakan, dan responnya itu suara atau lampu membuat tersenyum atau meringis saat tidur. Dalam kondisi ketiga itu mengantuk, dalam keadaan mata terbuka atau tertutup, pernafasannya tidak teratur, pergerakannya cukup aktif, respon tersenyum, kaget, mengisap. Aktif waspada yaitu mata terbuka, pernafasannya sering, pergerakannya tenang, responnya tertarik dengan lingkungan baik maupun benda. Dalam kondisi aktivitas bangun dan menangis, dalam keadaan mata terbuka, pernafasan tidak teratur, pergerakannya banyak aktivitas, dan responnya rangsangan dari luar seperti dingin, merasa sakit, banyak aktivitas, mulai merintih, menangis, menendang, meronta, dan menjerit. Dalam hal pola tidur, sebesar 75% waktu bayi dihabiskan untuk tidur, atau sekitar 18 jam per harinya.
Bayi akan terbangun 3-4 jam sekali, baik siang maupun malam, untuk menyusu. Bayi yang baru lahir pola tidur bergantian antara tenang dan aktif. Tidur aktif adalah tidur dengan rapid eye movement. Suatu kondisi tidur pada orang dewasa dengan mimpi 50% adalah tidur aktif dan akan semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Pada bayi neonatal terdapat beberapa kondisi berbahaya yang bisa terjadi. Berikut tabel bahaya pada bayi neonatal. Jenis bahayanya, berat badan saat lahir rendah, yaitu berat badan bayi dianggap rendah bila lahir kurang dari 2.500 gram pada usia kehamilan cukup bulan. Bayi dengan berat badan rendah memiliki ciri fisik tubuh kurang berisi, otot lembek, kulit keriput, tipis, serta tampak lebih kecil dari bayi normal. Kondisi ini dapat juga terjadi pada bayi prematur. Menurut WHO dan UNICEF pada tahun 2004, kondisi berat badan lahir rendah ini disebabkan ibu yang merokok saat hamil, kondisi ibu kurang gizi, kelainan kromosom, TORCH saat hamil, usia beresiko untuk hamil, ibu yang berperawakan kecil, tingkat stres pada ibu, dan faktor ras atau etnis tertentu. Berat badan lahir rendah ini berbahaya bagi bayi karena dapat menyebabkan bayi dalam kondisi lemah, memiliki lapisan lemak yang tipis, mudah letih, mempengaruhi kondisi kognitif bayi, mengalami gangguan mental, mudah terkena penyakit, dan bayi malas mengisap yang berkaitan dengan asupan makan yang berkurangnya asupan makan pada bayi. Jenis bahaya yang kedua yaitu berat badan bayi lahir besar. Kondisi berat badan bayi lahir besar yaitu berat badan bayi saat lahir 4.000 gram, 4 kg, 4 kg atau lebih. Berat badan lahir besar disebut juga dengan giant baby. Terjadi karena ibu mengidap diabetes mellitus, riwayat ibu melahirkan bayi besar, faktor genetik, asupan gizi berlebihan, dan bayi berjenis kelamin laki-laki yang berpeluang lahir dan ukuran yang lebih besar dibanding perempuan. Bahaya bayi lahir besar yang mungkin terjadi pada bayi adalah obesitas dan keterlambatan perkembangan motorik. Jenis bahaya yang ketiga yaitu bayi lewat bulan. Bayi lewat bulan merupakan bayi yang belum lahir lebih dari 2 minggu dan prediksi waktu kelahiran. Jenis bayi yang ketiga yaitu bayi lewat bulan. Bayi lewat bulan merupakan bayi yang belum lahir, lebih dari 2 minggu dari prediksi waktu kelahiran. Secara fisik, bayi lewat bulan cenderung bertubuh panjang dan kurus. Hal ini dikarenakan bayi terus mengalami perkembangan dalam rahim. Tetapi tidak dapat suplai darah yang cukup. Kurangnya suplai darah tersebut disebabkan oleh plasenta yang sudah tua, sehingga menyebabkan bayi kekurangan oksigen. Ukuran bayi yang semakin besar juga membuat persalinan normal menjadi sulit, berdampak pada kerusakan otak dan kematian, sehingga untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan proses persalinan sesar. Kematian saat lahir. Kematian pada janin bisa terjadi pada kehamilan memasuki minggu ke-20. Janin dapat meninggal baik di dalam kandungan atau setelah persalinan. Kematian pada janin laki-laki lebih banyak dibandingkan pada janin perempuan. Ras etnis, kulit hitam, non-Hispanik cenderung lebih sering mengalami kematian pada janin, dan janin kembar beresiko mengalami kematian dalam kandungan juga lebih besar. Kematian mendadak pada bayi bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis keluarganya. Kematian pada bayi bisa disebabkan karena adanya infeksi parah, keracunan, radang paru-paru, tetanus, kelahiran prematur, dan gizi buruk pada ibu. Jenis bahaya selanjutnya yaitu sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. SIDS atau Student Infant Death Syndrome merupakan kematian mendadak pada bayi yang umumnya terjadi di tempat tidur. Biasanya terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun. SIDS ini banyak jadi pada bayi laki-laki, bayi prematur, bayi dengan ibu yang masih muda dan tidak mendapatkan perawatan kehamilan. Bayi dapat mengalami SIDS saat tidur dalam posisi terlungkup, tidak menyamping, dan memutar kepala, serta menghirup udara engap dari bawah selimut. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya bayi tidur dalam posisi terlentang dan tidak tidur di permukaan yang lembut seperti bantal dan selimut. Jenis bahaya selanjutnya yaitu kematian akibat kecelakaan. Kematian akibat kecelakaan juga menjadi salah satu bahaya yang terjadi di usia bayi. Bayi memang tampak tidak berdaya, namun di sisi lain bayi juga sedang aktif-aktifnya bergerak untuk mengenal dunia. Hal ini seringkali sengaja membuat bayi mengalami kecelakaan kendaraan bermotor, tenggelam, atau terbakar. Bahkan seringkali disebabkan oleh kelalaian orang tua atau pengasuh yang menyebabkan mereka terjatuh, tersentrum, memberikan makanan yang tidak sehat, pemberian obat salah dosis, ataupun bermain petak umpet dengan bersembunyi di bawah selimut atau di bawah bantal yang menyebabkan sulit bernafas. Materi yang kedua yaitu perkembangan fisik bayi. Prinsip utama perkembangan fisik terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cephalocaudal, adalah suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bayi terjadi dari bagian tubuh atas ke bagian tubuh bawah, dimulai dari bagian otak sehingga proposisi kepala bayi terlihat lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada proximodistal, yaitu perkembangan dan pertumbuhan fisik bayi yang terjadi dari bagian dalam tubuh baru kemudian ke bagian luar tubuh. Saat dalam kandungan, kepala dan badan bayi berkembang lebih awal dibanding tangan dan kakinya, serta tangan dan kakinya berkembang lebih awal dibanding jari jemarinya. Begitu pula selama masa bayi, anggota badan berkembang terlebih dahulu dibanding tangan dan kakinya.
Selanjutnya, pola perkembangan fisik selama masa bayi. Yang pertama ada berat. Usia 4 bulan, bayi mengalami peningkatan berat badan 2 kali lipat. Saat usia 1 tahun, rata-rata berat badan bayi mencapai 3 kali berat saat lahir. Peningkatan berat badan terjadi karena peningkatan jaringan lemak. Usia 2 atau 3 tahun, pertumbuhan berat badan bergerak lebih lambat dari tahun sebelumnya. Yang kedua ada tinggi. Usia 4 bulan, tinggi badan bayi sekitar 23 sampai dengan 24 inci. Usia 1 tahun, 28 sampai dengan 30 inci. Usia 2 tahun sekitar 32 sampai dengan 34 inci. Anak laki-laki dan perempuan memiliki pola pertumbuhan yang hampir sama. Faktor yang mempengaruhi tinggi atau pendeknya fisik yaitu genetik, gizi, lingkungan, dan perawatan medis. Yang ketiga ada proporsi fisik. Pada masa awal bayi, kepala bayi terlihat lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Namun seiringnya pertumbuhan, kepala berkurang dan pertumbuhan badan serta tungkai semakin meningkat. Sehingga usia 2 sampai dengan 3 tahun terlihat lebih ramping lagi. Yang keempat ada tulang. Jumlah tulang meningkat selama masa bayi. Penggeseran tulang diambil pada masa awal tahun pertama dan akan selesai saat memasuki usia puber. Selanjutnya ada otak dan lemak. Saat usia bayi, urat otak berkembang lambat dan lemah. Sebaliknya, jaringan lemak akan berkembang pesat karena kadar lemak yang ada di dalam susu menjadi makanan pokok bayi. Yang keenam, bangun tubuh. 3 bentuk bangun tubuh yang umum. Yang pertama ada ektomorfik cenderung panjang dan langsing, yang kedua ada endomorfik cenderung bulat dan gemuk, dan yang ketiga ada mesomorfik cenderung keras, berat, dan badannya membentuk 4 persegi panjang. Selanjutnya ada susunan saraf. Saat bayi lahir, berat otak 1/8 berat total bayi. Berat otak bertambah paling pesat di usia 2 tahun. Pengendalian tubuh akan bertambah beratnya 2 kali lipat pada usia 1 tahun yang terjadi juga pada otak besar. Yang terakhir ada gigi. Umumnya bayi memiliki 20 gigi susu. Saat usia 1 tahun memiliki 4 sampai dengan 6 gigi susu dan usia 2 tahun 16 gigi. 4 gigi susu yang terakhir akan baru muncul di tahun pertama pada masa kanak-kanak. Selanjutnya ada gambar pertumbuhan gigi bayi. Terdapat gigi bayi rahang atas dan rahang bawah. Di sini juga tertulis waktu tumbuh pada usia bulan atau pada usia tahun. Selanjutnya, perkembangan otak bayi. Menurut para ahli neuroscience, perkembangan otak pada masa bayi dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang didapat oleh bayi. Pengalaman positif berdampak pada perkembangan dan kecerdasan. Begitu pula sebaliknya, bila bayi mendapatkan pengalaman yang buruk berupa maltreatment, kurang stimulus berpengaruh pada perkembangan dan kecerdasan bayi. Bayi 3 tahun pertama bila mendapat stimulus yang baik, perkembangan jaringan otak akan pesat sebanyak 80%. Pertumbuhan tersebut akan menjadi 85% di usia 6 tahun dan terus berkembang sebesar 90% pada usia 10 tahun. Sebaliknya, bayi yang kurang stimulasi, jaringan otak akan tidak optimal. Selanjutnya, perkembangan sinaps bayi baru lahir hingga dewasa. Terdapat gambar perkembangan sinaps seperti yang saya bilang tadi dari baru lahir hingga dewasa. Pada saat lahir, bayi sudah memiliki jaringan-jaringan sinaps dan sudah berkembang 2 kali lipat pada tahun pertama dan mencapai 80% volume otak dewasa. Selanjutnya, perkembangan fisik otak bayi. Perkembangan fisik otak bayi saat lahir, yaitu 25% dari ukuran otak dewasa. Usia 6 tahun mencapai ukuran otak dewasa, dan saat usia 12 tahun mencapai 100% dari ukuran dewasa. Perkembangan fisik otak berkaitan dengan perkembangan kecerdasan atau intelektual. Pada bayi baru lahir hingga 4 tahun, perkembangan intelektualnya berkembang pesat mencapai 50%. Perkembangan otak pada umur 4 hingga 8 tahun berkembang menjadi 80%, dan pada usia 8 sampai dengan 18 tahun berkembang menjadi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual pada usia 0 sampai 4 tahun sama dengan perkembangan intelektual anak dari usia 4 sampai dengan 18 tahun yang berkembang sebesar 50%. Oleh karena itu, usia bayi menjadi periode penting yang akan dinamakan sebagai golden age atau usia emas. Bila diberikan stimulasi yang baik dan tepat, maka perkembangan otaknya semakin meningkat. Perkembangan fisik otak maupun intelektual dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang dialaminya, faktor genetik, dan stimulasi. Pengalaman atau stimulasi yang didapat dari lingkungan akan membantu mengaktifkan aktivitas neuron. Semakin banyaknya stimulasi, maka sinaps-sinaps akan semakin meningkat dan kuat. Sebaliknya, kurangnya stimulasi akan melemahkan sinaps. Oleh karena itu, pengalaman seorang anak tidak hanya menentukan informasi yang masuk ke otaknya, tetapi juga dipengaruhi bagaimana otaknya memproses informasi. Selanjutnya, otak manusia. Di sini terdapat gambar otak manusia dan dijelaskan bahwa otak terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada batang otak, merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang atau spinal cord. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, yaitu untuk mengontrol keseimbangan dan otot saat bayi baru lahir. Yang ketiga ada cerebrum atau otak besar, berfungsi mengatur proses berpikir, memori, dan bahasa serta emosi.
Selanjutnya, pada tahun pertama setelah kelahiran, perkembangan otak sangat pesat. Hal ini dapat dilihat saat bayi baru lahir dapat mengenali suara ibunya yang mengajaknya berbicara saat dalam kandungan. Bayi juga bisa mengenali wajah ayah dan ibunya. Selanjutnya, bayi juga sudah dapat mengekspresikan bila dia merasakan bahagia atau sedih. Pada tahun kedua, bayi mengalami lonjakan kemampuan bahasanya. Hubungan antara sinaps di daerah otak yang mengatur bahasa semakin meningkat di tahun kedua. Pada masa ini, bayi mulai lebih paham tentang emosi yang dirasakan dan apa yang diinginkannya. Bayi juga mulai mengenal dirinya dengan berkaca melihat dirinya sendiri, lalu mulai menggunakan namanya sendiri atau menggunakannya dengan sebutan aku atau saya. Pada tahun ketiga, hubungan antara sinaps antara satu area dengan area lainnya di otak semakin meningkat dan mencapai puncaknya hingga 200% dari orang dewasa. Kemampuan kognitifnya dalam menyelesaikan masalah yang kompleks semakin berkembang. Bayi sudah dapat menginterpretasi masa sekarang dengan masa lalu yang pernah dialaminya. Dan di tahun ketiga, bayi mulai dapat memahami sebab akibat. Dari penjelasan tentang otak, bahwa perkembangan otak pada masa-masa awal kehidupan menjadi dasar dari adaptasi manusia dan ketahanan manusia dalam kehidupan di masa-masa selanjutnya. Pengalaman menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan otak, sehingga bayi sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang terus-menerus hadir di sekitar mereka. Oleh karena itu, peran orang tua, pengasuh, dan masyarakat penting dalam minimalisir pengaruh negatif yang diterima oleh anak. Selanjutnya ada nutrisi pada bayi. Pada masa bayi, pemberian nutrisi yang tepat dan pola tidur yang cukup akan membantu optimalisasi perkembangan otak bayi. Nutrisi yang paling baik untuk bayi adalah ASI atau air susu ibu. Sebelum adanya alat sterilisasi atau pembekuan ASI yang menggunakan botol-botol, mayoritas ibu menyusui anaknya sendiri. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pabrik susu yang menggantikan ASI, khususnya bagi ibu-ibu yang bekerja. Tetapi nutrisi yang didapat dari susu pabrikan tidak stabil, tidak sebaik nutrisi yang terkandung dalam ASI. Oleh karena itu, ibu sebaiknya tetap memberikan ASI 6 bulan usia pertama. Beberapa kelebihan yang dimiliki ASI adalah lebih mudah untuk dicerna oleh bayi, lebih kaya nutrisi, serta minimalisir beberapa penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan otitis media. ASI juga bermanfaat untuk akurasi visual perkembangan saraf, mengurangi risiko student-infant syndrome, dan perkembangan kognitif bayi. ASI juga dapat mempererat hubungan emosional antara ibu dengan bayi. Selanjutnya, manfaat ASI pada bayi. ASI juga bermanfaat dalam melatih rahang bayi agar lebih kuat dalam menjaga pertumbuhan gigi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan perkembangan otak. Pada saat ibu melahirkan, ASI yang keluar 3 hari pertama sering disebut sebagai colostrums dan memiliki unsur nutrisi yang paling baik. Terdapat beberapa manfaat dari colostrums ini, diantaranya membantu bayi tetap sehat, merupakan makanan pertama yang sempurna bagi bayi karena mudah dicerna, membantu bayi pada awal-awal buang air besar, memiliki kandungan imun yang tinggi. Setelah bayi berusia 6 bulan, nutrisi untuk bayi selain ASI dilengkapi dengan pemberian MPASI atau makanan padat pendamping ASI. Dimulai dengan pemberian makanan yang lunak, menuju makanan padat secara bertahap dengan berbagai varian menu. Yang selanjutnya ada perkembangan sensorik dan motorik bayi. Yang pertama ada perkembangan sensorik. Kemampuan sensorik merupakan kemampuan untuk menggunakan indera-indera yang ada pada tubuh. Nah, pada bayi, sistem sensorik ini sudah berkembang dengan baik karena bagian otak yang bertanggung jawab akan hal ini berkembang pesat di tahun pertama kehidupan. Nah, untuk sistem sensorik bayi sendiri itu, yang pertama, dari sistem penglihatan, bayi itu mulai bisa melihat ada sinar cahaya sejak di dalam kandungan. Lalu, saat bayi, struktur retinanya belum lengkap dan saraf optiknya sedang berkembang. Lalu, bayi baru lahir hanya bisa melihat samar hitam putih atau buta cahaya terang dan baru bisa melihat warna secara jelas itu di usia 3 bulan. Lalu, sensorik yang kedua itu ada indera sentuhan atau peraba. Indera sentuhan atau peraba ini merupakan yang pertama berkembang dan paling matang di awal. Pada minggu ke-32 kehamilan, seluruh tubuhnya ini sensitif terhadap sentuhan. Dan tingkat sensitifnya ini akan semakin meningkat selama 5 hari pertama setelah kelahiran. Lalu bayi sangat peka terhadap sentuhan karena kulitnya itu masih sangat tipis. Lalu sensorik yang ketiga yaitu ada penciuman dan pengecapan. Indera ini itu mulai berkembang saat di rahim. Rasa dan bau makanan yang dimakan ibu itu ditransmisikan ke janin melalui cairan amniotik. Nah, setelah lahir, transmisi yang sama juga terjadi melalui ASI. Bayi yang baru lahir lebih menyukai rasa manis karena bawaan dan juga penyesuaian dari rasa ASI. Lalu yang keempat ada sistem pendengaran. Sistem pendengaran ini mulai berkembang di hari ketiga atau keempat. Bayi dapat menentukan arah datangnya suara, dan suara rendah itu akan cenderung lebih mudah distimulasi dibandingkan dengan suara yang tinggi. Dan bayi itu sudah bisa mulai mendengar sejak di dalam rahim. Yang selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu proses kematangan motorik atau gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Nah,
Motorik ini dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, budaya, kesiapan dan kematangan otot, saraf pusat, serta tulang-tulangnya. Nah, perkembangan motorik ini terbagi menjadi dua, ada motorik kasar dan juga motorik halus. Untuk motorik kasar, itu memacu kemampuan anak saat beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besarnya, seperti non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Untuk contoh-contoh penggunaan motorik kasar ini ada berjalan, berlari, melompat, menendang, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua itu ada motorik halus. Motorik halus ini memacu kemampuan anak untuk beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau otot kecil seperti kegiatan menulis, meremas, menggambar, menyusun balok, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk perkembangan motorik, dalam bergerak atau locomotion, bayi itu mulai dari berguling ke belakang, ke depan, dan sebaliknya itu di usia 3 bulan, lalu dilanjutkan dengan berkembang untuk duduk tanpa sandaran, itu di usia 6 bulan, lalu bisa duduk sendiri tanpa dibantu, itu di usia 8,5 bulan, bisa merayap dan merangkak di usia 6-10 bulan, dan bisa berdiri di usia 7 bulan ke atas. Nah, perkembangan motorik pada bayi ini akan berkembang secara alami tergantung kesiapan dan kematangan sistem-sistem saraf pusat, otot-otot, dan juga tulangnya. Nah, perkembangan motorik ini juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tergantung pada kematangan yang dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, dan budaya tadi. Nah, tapi selama masih dalam rentang tahapan perkembangannya, maka orang tua tidak perlu khawatir terhadap kondisi anaknya yang akan terjadi kelainan dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah perkembangan seorang bayi atau seorang anak itu normal atau tidak normal, bisa dilihat melalui alat ukur yang bernama Denver Development Screening Test. Di sini itu ada tabel yang menjelaskan usia-usia yang sesuai untuk perkembangan bayi. Misalnya, ada untuk berguling, 90% bayi itu bisa mulai berguling di 5,4 bulan dan 50%-nya di 3,2 bulan. Dan juga ada duduk sendiri, 90% bayi di 6,8 bulan baru bisa, tapi juga ada bisa yang di 5,9 bulan. Dan itu tergantung lagi kembali kepada kesiapan di diri bayi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, perkembangan itu sendiri sebenarnya memiliki arah, yang dimana pada prinsipnya perkembangan motorik berkembang dari keterampilan-keterampilan yang sederhana menuju keterampilan yang kompleks. Nah, prinsip tersebut itu menerapkan pola cephalocaudal dan proxima distal, yang dimana pola cephalocaudal adalah perkembangan dimulai dari bagian kepala lalu berlanjut sampai ke kaki. Contohnya adalah bayi akan cenderung terlebih dahulu untuk mulai menggerakkan kepalanya dan berusaha untuk menegakkan kepalanya ketika digendong misalnya, terus untuk menggerakkan kepalanya ke kanan ke kiri. Dan setelah pergerakan kepala ini baru nantinya bayi akan bisa bergerak seperti tengkurap ataupun merangkak dan lain sebagainya. Lalu pola yang kedua ini adalah pola proxima distal, yang dimana perkembangan dimulai dari tubuh bagian tengah ke bagian luar tubuh atau sendi-sendi tubuh. Contohnya, misalnya bayi itu awalnya hanya bisa menggerakkan bahu atau lengan mereka. Nah, ketika mengambil sesuatu itu, biasanya bayi cenderung akan menggunakan seluruh jari-jari mereka. Nah, dengan pola perkembangan proxima distal ini, lama-kelamaan bayi akan bisa mengambil barang-barang itu hanya menggunakan beberapa jarinya saja, tidak menggunakan seluruh tangannya. Seperti itu. Lalu, di dalam tahapan perkembangan motorik bayi ini akan ada yang namanya tahapan bayi merayap ataupun merangkak. Nah, sering dikatakan bahwa tahapan tersebut sangat penting dalam perkembangan motorik bayi. Lalu, kenapa tahapan merayap dan merangkak sangat penting dalam perkembangan? Jawabannya adalah yang pertama, merangkak itu membantu bayi untuk melihat dan merespons apa yang terjadi di lingkungannya. Lalu yang kedua, dari segi psikososial, merangkak ini dapat mengembangkan rasa percaya diri bayi karena mereka akan belajar sendiri mana hal yang akan membahayakan mereka dan mereka bisa belajar untuk menghindari hal-hal yang membahayakan bagi diri mereka. Lalu yang ketiga itu bisa meningkatkan kemampuan persepsi bayi dan yang keempat juga bisa melatih keseimbangan tubuh. Selain perkembangan terkait pergerakan-pergerakan seperti merangkak, menggenggam, berjalan, tengkurap, dan sebagainya, terdapat juga refleks pada bayi yang termasuk ke dalam tahap perkembangan motorik mereka. Dan gerakan refleks ini, beberapa diantaranya ini hanya terjadi di usia-usia tertentu pada bayi. Misalnya yang pertama nama gerak refleksnya itu adalah Darwinian. Darwinian itu dimana ketika daerah telapak tangan bayi itu disentuh, misalnya kita telunjuk kita disentuhkan ke telapak tangan mereka, maka bayi itu akan refleks untuk mengatupkan tangan mereka gitu. Dan ini muncul di usia sekitar 7 bulan dan menghilang di usia 1 tahun. Lalu ada refleks lainnya yaitu stepping atau walking, yang dimana apabila bayi ini kita posisikan tegak, lalu biasanya mereka akan refleks kakinya untuk menjejak-jejakan di lantai atau di pijakan yang ada di bawahnya. Nah, itu
menghilang di sekitar usia 3 bulan atau 4 bulan. Lalu juga ada refleks swimming atau refleks berenang. Jadi ketika bayi ini ditelungkupkan ke dalam air, mereka akan secara otomatis membuat gerakan seolah-olah mereka bisa berenang. Dan refleks ini biasanya akan menghilang di usia 6-7 bulan. Lalu juga ada gerakan refleks yang namanya rooting, yaitu ketika bayi disentuh di bagian pipinya atau di ujung mulutnya, maka bayi itu akan refleks untuk membuka mulutnya dan untuk menghisap apa yang ada di samping pipinya itu. 4. Perkembangan kognitif bayi. Kemampuan kognitif pada bayi berkembang seiring dengan pemahaman mereka tentang dunianya yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman hasil eksplorasi yang dilakukan oleh bayi itu sendiri. Ada 3 pendekatan klasik. Yang pertama, behaviors, menekankan pada proses belajar dan perilaku berkembang sebagai respon dari pengalaman-pengalaman yang dialami serta pembiasaan perilaku atau habituation. Yang kedua ada psikometrik, menekankan pada perilaku kecerdasan atau intelligent behavior. Yang ketiga ada Piagetian, menekankan bahwa perkembangan usia bayi berada pada tahap sensori motorik yang menunjukkan bahwa bayi belajar tentang diri sendiri dan lingkungan melalui sensor indera dan aktivitas motoriknya. Selanjutnya ada 3 pendekatan baru yang berkembang saat ini. Yang pertama ada pemrosesan informasi, menekankan pada proses yang mencakup persepsi, pembelajaran, ingatan, serta pemecahan masalah. Yang kedua ada neuroscience, menekankan pada keterlibatan struktur otak dalam fungsi kognitif. Yang ketiga ada sosial kontekstual, menekankan pada teori sosiokultural Vygotsky yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dengan para pengasuh atau orang yang lebih dewasa akan meningkatkan kompetensi kognitif. Yang kelima ada perkembangan bahasa bayi. Meskipun belum bisa mengucapkan kata-kata, bayi berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh ataupun menangis saat merasa lapar, sakit, atau memberitahu orang tuanya bahwa ia sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Bahasa dibagi menjadi 2, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Bahasa ekspresif merupakan bahasa yang digunakan dengan menggunakan sarana bahasa yang terlihat dari ekspresinya seperti dengan berbicara, menggunakan isyarat tubuh, ataupun melalui menulis. Bahasa reseptif atau bahasa penerimaan merupakan pemahaman terhadap bahasa yang disampaikan orang lain. Dalam Jalonggo 2007, terdapat beberapa tahap dalam perkembangan bahasa anak seperti tahap 1 prelinguistik, yaitu bicara dan bersuara, tetapi belum ada kata-kata lahir sampai usia 11 bulan. Tahap 2 ada linguistik yang menggunakan bahasa dengan mengucapkan satu kata, usia 1-2 tahun. Tahap 3 menggunakan bahasa dengan kata-kata berbentuk frasa, usia 2-3 tahun. Tahap 4 menggunakan bahasa dengan kalimat lengkap, usia 4-6 tahun. Tahap 5 menggunakan bahasa simbol melalui menulis dan membaca, usia di atas 6 tahun. Persiapan untuk literasi pada masa bayi. Membacakan cerita pada bayi dapat menstimulasi pembicaraan orang tua anak, meningkatkan keintiman emosional dan komunikasi orang tua anak. Terdapat 3 gaya membaca yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak, yaitu yang pertama gaya describer, yaitu fokus mendeskripsikan apa yang terjadi dalam gambar dan mengajak anak untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua ada gaya comprehender, yaitu mendorong anak untuk melihat lebih dalam makna cerita dan membuat kesimpulan serta memprediksi. Yang ketiga gaya performance oriented, yaitu membaca cerita secara langsung. Yang keenam, perkembangan sosial emosi bayi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan gejolak fisiologis dan perilaku yang tampak sekaligus sebagai reaksi subjektif terhadap pengalaman. Temperamen pada bayi. Temperamen berkaitan erat dengan emosi. Hanya saja emosi bisa berbeda-beda antara satu situasi dengan situasi lainnya. Sedangkan temperamen cenderung konsisten dan berkesinambungan. Temperamen pada bayi dibagi 3, yaitu easy baby atau temperamen sedang, difficult baby atau temperamen tinggi, dan slow to warm up baby, temperamen rendah. Perkembangan psikososial Erikson, basic trust versus basic mistrust. Tahap pertama perkembangan psikososial adalah kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan dasar. Tahapan ini berlangsung dari lahir hingga usia 12-18 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan rasa ketergantungan dengan orang lain, terutama pengasuhnya dan objek di dunia mereka. Bayi perlu belajar dan mengembangkan kepercayaan, namun mereka juga perlu mengembangkan rasa tidak percaya sebagai bentuk perlindungan diri. Konsep diri. Konsep diri adalah gambaran citra diri dan rasa akan diri sendiri terkait dengan kemampuan serta sifat yang dimiliki yang akan memandu tindakan. William James menggambarkan bahwa diri terdiri dari 2 hal, yaitu I self, subjektivitas dalam mencoba mencari tahu tentang diri, dan me self. I self pada bayi muncul sejak lahir hingga usia 15 bulan. Me self pada bayi di usia 15-30 bulan. Perkembangan psikososial Erikson, otonomi versus perasaan malu dan ragu. Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, bayi belajar lebih mandiri atau otonom dan dapat mengontrol dirinya sendiri. Bayi belajar tentang toilet training, di mana bayi mengontrol keinginan untuk BAK dan BAB-nya di kamar mandi. Pada usia 2 tahun terdapat istilah terrible two. Hal ini dikarenakan sikap otonom bayi yang berkembang sehingga cenderung ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Selanjutnya ada sosialisasi pada bayi. Sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motif. Keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh kelekatan antara ibu dan anak, responsif mutual, serta role model perilaku orang tuanya.
Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.